Berjumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Ren. Akhir-akhir ini kita melihat memang banyak perkembangan-perkembangan menarik, Bung Firdaus, termasuk purnawirawan-purnawirawan jenderal. Purnawirawan jenderal memberikan sikap, walaupun dia ketika kasus Gibran sebenarnya dia hanya mensarankan, tapi di atas dia lebih keras, Bung Firdaus, terutama untuk IKN ya dan sebagainya, dia cukup keras untuk itu. Nah, saya kira ini adalah suara dari purnawirawan. Tentunya purnawirawan adalah masyarakat sipil tentunya. Dan saya kira ini suara secara ruang demokrasi harus didengar dan apa sebenarnya di belakang suara-suara para jenderal ini, Bung Firdaus? Iya, Bung Meldi. Menarik di dalam melihat gelagat ataupun juga riak politik Indonesia. Ternyata dalam beberapa waktu yang lalu, gitu, ratusan purnawirawan TNI, baik itu Pati, mulai dari bintang 1 sampai bintang 4, bahkan juga ada kolonel yang kalau kita total jumlahnya itu sangat banyak, pemilih 340-an purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi bangsa. Ada 8 poin pernyataan sikap mereka, mulai dari mendukung program pemerintahan asa citanya Presiden Prabowo, kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, termasuk membersihkan kabinet dari unsur-unsur atau anasir yang konflik kepentingan Presiden Jokowi misalnya, atau yang terlibat dalam skandal korupsi, begitu ya. Dan yang terakhir adalah mengusulkan kepada MPR untuk melakukan proses pemberhentian terhadap Wapres, begitu. Dan kalau kita lihat resonansi di publik adalah banyak mengungkap adalah bagaimana tanggapan atau respon publik terhadap usulan para purnawirawan TNI ini dalam rangka misalnya mengajukan atau mengusulkan pemberhentian Wapres atau pemakzulan Wapres Gibran. Nah, staf khusus atau istana sendiri sudah merespon begitu ya, bahwa Presiden mengatakan akan banyak sekali usulan ataupun juga masukan dari publik terhadap pemerintahan begitu ya, termasuk juga usulan dari purnawirawan gitu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, misalnya pemakzulan impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden, apakah itu Prabowo, Gibran, ataupun juga Presiden yang sebelumnya, atau di banyak negara, itu merupakan mekanisme legal dalam masyarakat demokrasi, Bung Meldi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat banyak sekali proses-proses impeachment atau pemakzulan yang terjadi. Artinya apa? Pemakzulan atau pemberhentian di tengah jalan atau di tengah masa jabatan baik itu seorang presiden dan wakil presiden gitu. Nah, kalau kita lihat untuk konteks Indonesia, sebenarnya hal ini diakomodasi di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya revisi keempat, termasuk sampai perubahan yang terakhir, begitu ya, ataupun juga di dalam Undang-Undang Pemilu misalnya. Nah, kalau kita mau coba ekstraksikan atau kita mau coba simpulkan sebenarnya, kalaupun memang nanti misalnya seorang wapres atau bahkan presiden atau paket presiden wakil presiden harus dimaksulkan, kira-kira apa dasarnya? Jadi ada dua hal yang harus kita penuhi, Bu Meldi. Pertama, syarat untuk mengusulkan atau pemberhentian gitu ya. Artinya alasannya harus cukup kuat begitu ya. Kemudian yang kedua, mekanisme atau tata caranya harus dijalankan gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam poin pertama, kira-kira apa alasannya seorang presiden atau wakil presiden atau dalam hal ini seorang Gibran bisa diberhentikan atau dimakzulkan? Pertama, alasan pertama hanya ada dua gitu. Satu, alasan karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau pelanggaran terhadap hukum gitu ya. Kemudian yang kedua dianggap alasan karena tidak dianggap lagi memenuhi syarat seorang presiden atau wakil presiden gitu. Nah, di dalam dua hal ini, misalnya, apakah kita sudah melihat itu? Pertama, dalam konteks misalnya pelanggaran peraturan atau terhadap hukum gitu ya. Artinya melakukan pelanggaran hukum berat, kemudian pidana korupsi, perbuatan tercela begitu ya, atau yang lain begitu ya. Dan kemudian yang di dalam aspek yang kedua, misalnya, tidak memenuhi lagi syarat sebagai seorang presiden atau wakil presiden misalnya. Apakah seorang Gibran tidak memenuhi syarat di dalam wakil presiden gitu? Dan hal ini kita bisa lihat di dalam undang-undang pemilu misalnya. Ada sekitar 20 syarat seorang presiden dan wakil presiden gitu ya. Mulai dari kewarganegaraan, kemudian ketaatan, kemudian umur, kemudian syarat fungsi rohani dan jasmani begitu ya. Dan kalau kita lihat kira-kira pada aspek syarat mana seorang Gibran tidak memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Walaupun dikatakan ini terkait dengan pasal 169 di dalam yang dijadikan sebagai dasar oleh MK untuk memutuskan dalam hal ini persoalan umur begitu ya gitu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kalau memang langkah untuk memakzulkan atau memberikan seorang wapres itu bukan tidak mungkin, mungkin saja dilakukan. Pertama harus ditemukan alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa dia tidak memenuhi lagi syarat sebagai seorang wakil presiden begitu. Nah, kemudian yang kedua baru kita bicara kira-kira bagaimana prosesnya. Prosesnya pertama mulai dari usulan oleh DPR gitu ya.
artinya semacam pertimbangan DPR untuk mengatakan bahwa seorang wakil presiden Gibran tidak lagi memenuhi syarat atau harus diberhentikan begitu dengan dasar pertimbangan, kemudian mendapat persetujuan ataupun juga apa namanya semacam hasil verifikasi oleh MK begitu ya, artinya bahwa putusan ini atau opini dari DPR ini gitu ya, kemudian disetujui oleh MK dan kemudian baru dimajukan kepada MPR dan di dalam Majelis Pemusyawaratan Rakyat lah nanti misalnya itu bisa diputuskan apakah misalnya terbukti atau tidak terbukti atau misalnya seorang wakil presiden Gibran itu diberhentikan begitu ya sebagai seorang wakil presiden Bung Medi. Jadi sekali lagi di dalam konteks misalnya prosedur formal atau syaratnya itu harus dipenuhi begitu ya. Kemudian kalau kita lihat apakah mungkin seorang wakil presiden Gibran diberhentikan? Bisa saja jika alasannya jika diketemukan alasan yang cukup dan kemudian prosedurnya bisa dijalankan. Kalau ini terjadi, Bung Firdaus ya, ini adalah sejarah pertama ya. Saya kira di belahan dunia manapun, Indonesia juga sejarah pertama, seorang wakil presiden dimakzulkan gitu ya. Dan tentunya pertimbangan-pertimbangan ini juga harus diberikan dengan jelas gitu ya oleh para ya penyorong untuk pemakzulan. Tapi di samping itu, di pihak lain PDIP termasuk juga partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran mengatakan proses ini telah sah, telah final gitu ya. Dan dia berada di pihak yang melawan pemakzulan Gibran. Tapi ini perjalanan waktu, Bung Firdaus. Namun Pak Wiranto dalam konferensinya kemarin, dia juga memberikan apresiasi atau memberi ruang untuk para purnawirawan untuk berbicara, dan itu adalah bagian dari demokrasi yang ada di Indonesia, dan bisa dia berjalan untuk ke arah situ, dan bisa juga tidak, Bung Firdaus. Iya, betul. Kalau kita lihat fenomena suara atau pernyataan para perwira tinggi purnawirawan TNI ini, sebenarnya kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, yang pertama kita lihat adalah bahwa tetap masih ada suara-suara kritis dan itu tidak harus selalu sama dengan mainstream kekuasaan atau pemerintahan, Bung Meldi. Bahkan kalau kita lihat gitu, para purnawirawan jenderal misalnya, para dari bintang 1, kolonel bintang 1 sampai bintang 4 begitu ya. Bahkan hal ini juga disetujui atau diketahui oleh mantan Wapres Pak Tri Sutrisno di sana begitu. Artinya apa? Ketika mantan purnawirawan TNI kemudian menjadi masyarakat sipil, mereka juga masih menyuarakan suara-suara publik atau hal yang menjadi hak politik mereka atau hak mereka dalam demokrasi begitu. Dan menurut saya itu salah satu sinyal baik begitu ya. Tinggal apakah ini direspon secara baik atau tidak. Terlepas misalnya diresponnya sampai nanti eksekusi pengajuan atau mewujudkan usul gitu ya, atau direspon dalam konteks perbaikan dalam hal misalnya tata kenegaraan, demokrasi dan segala macam, Bung Edi. Jadi salah satu sinyalemen baik dalam hal ini. Kemudian yang kedua kalau kita lihat, pertama gitu, yang kedua yang kita lihat adalah kondisi ini juga menggambarkan bagaimana dalam proses Pilpres 2024 yang lalu ada hal substansial, hal mendasar yang tidak clear dan masih menjadi perdebatan publik sampai sekarang misalnya. Kalau kita bicara misalnya syarat kualifikasi seorang wakil presiden misalnya, ada hal yang masih dianggap publik gitu, itu tidak sesuai dengan norma peraturan termasuk juga tata beracara di MK misalnya. Bagaimana MK Gibran yang pada waktu itu belum berusia 40 tahun, kemudian mendapatkan semacam privilege dengan mengatakan pernah memiliki pengalaman sebagai seorang bupati atau wali kota misalnya, sehingga memungkinkan dia menerabas batasan umur misalnya. Dan itu hal satu yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini begitu ya. Apakah kewenangan itu ada pada MK begitu? Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat bagaimana dalam konteks hukum dalam ketatanegaraan kita, di mana Supreme Court gitu ya, MK sebagai dalam garda terakhir dalam proses peradilan kita misalnya, itu juga masih dalam konteks bagaimana intervensi kekuasaan itu begitu kuat misalnya. Jadi kalau kita lihat nanti, kalau kita mau coba kaitkan antara syarat cukup untuk alasan mengajukan pemberhentian seorang wakil presiden dengan prosedur formilnya misalnya, akan muncul nanti apakah MK juga bisa merevisi keputusannya sendiri, mengatakan bahwa keputusan MK yang melegalkan Gibran maju sebagai calon wapres kemudian dibatalkan sendiri oleh MK dalam konteks misalnya menyetujui usulan DPR untuk memberhentikan seorang wakil presiden gitu. Ini satu hal yang bertolak belakang. Tetapi seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, dalam konteks mendasar misalnya, bahwa dalam kekuasaan politik yang berada di DPR dan MPR, itu sudah banyak mengatakan bahwa proses pencalonan Gibran dan pemilihan Gibran itu sudah final begitu ya. Jadi dalam konteks kekuatan politik termasuk PDIP, ini usulan ataupun juga suara-suara publik ini agak sulit untuk diwujudkan. Sebenarnya yang ditakuti oleh purnawirawan, Bung, yaitu ketakutan terhadap apabila Prabowo berhalangan tetap, Bung Firdaus ya. Ini
adalah sebuah alternatif yang harus diantisipasi oleh para Purnawan Jenderal, Bung Firdaus. Jadi ini yang kita lihat, ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, dan Purnawan mengantisipasi ini harus disiapkan wakil presiden yang benar-benar ya menguasai masalah tata negara, menguasai masalah pemerintahan dan masalah-masalah yang ada di bangsa ini, sehingga ban serap wakil presiden ini adalah orang yang benar-benar bisa diandalkan ketika presiden berhalangan tetap, Bung Beras. Iya, betul. Kalau kita bicara latar belakang atau alasan kenapa ini semakin kuat gitu ya, atau masih banyak dibicarakan di publik misalnya, salah satunya kekhawatiran itu. Nah, kalau kita mau coba refleksi lebih netral lagi posisinya Bu Melly, terlepas dalam konteks partai atau aliansi pendukung manapun misalnya. Makanya menjadi underline pertanyaan publik adalah kapasitas dan kemampuan seorang wakil presiden di sana. Apakah syarat itu terpenuhi atau tidak begitu ya? Dan kembali kalau kita lihat masih banyak yang meragukan kompetensi atau kemampuan, bahkan dalam syarat formil ya, syarat usia, kemudian syarat administrasi dan segala macam. Apakah seorang Gibran Raka Buming Raka bisa menunjukkan performanya nanti? Bahkan kalau dalam skenario misalnya seorang presiden berhalangan tetap misalnya, sehingga dia muncul sebagai pemimpin utama atau sebagai pengganti seorang presiden begitu. Dan kekhawatiran ini banyak sekali muncul di publik begitu ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat sendiri, artinya dari 8 pernyataan sikap Purnawirawan TNI ini kan juga bicara tentang bagaimana menertibkan kabinet pejabat tinggi negara misalnya, baik itu terkait tata kelola, korupsi dan nepotisme dan segala macam, termasuk misalnya yang masih memperjuangkan kepentingan presiden yang lama Jokowi, itu disebutkan dalam salah satu butir pernyataannya Bung Willy. Jadi memang dalam konteks ini kita melihat bagaimana sebagian besar merupakan ya yang notabene agak against dengan Presiden Jokowi gitu ya, tetapi dalam substansi kekhawatiran publik itu merupakan bagian dari suara-suara yang ada di dalam ruang publik, Bung Edi. Nah sekali lagi memang pertanyaannya, apakah ini dimungkinkan pemaksulan seorang presiden atau wakil presiden, terutama wakil presiden Gibran, sangat dimungkinkan jika alasannya cukup gitu ya. Kemudian yang kedua, prosedurnya bisa terpenuhi termasuk dalam dukungan politik, dan kalau itu terjadi bisa jadi kita melakukan proses dalam konteks pemaksulan atau pemberhentian di tengah jalan seorang wakil presiden, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.